Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat kita semua dalam keadaan baik, sehat, selalu semangat, dan setia menjalani panggilan hidup kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam pekan biasa ke-20. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini. Romo Canisius Rudi Saleh CDD. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Rudi, apa kabar? Salam sehat, penuh sukacita, Mbak Ibu Gio, dan juga teman-teman, pendengar sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali, dan juga semoga kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin. Saya menyapa dengan Mandarin ya. Boleh, silakan Romo. 主内兄弟姐妹们，大家好！愿天主丰厚的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Amin. Terima kasih Romo berkenan untuk hadir menyapa kita semua. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita satukan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di surga, dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami adalah orang lemah dan sering jatuh dalam siklus dosa yang sama. Kami terkadang membiarkan hati kami berpaling darimu, mencari keamanan dalam hal-hal duniawi, dalam kesenangan, kekayaan, dan pujian manusia, bukannya dalam Engkau sendiri. Kami sering lupa akan segala kasih dan kebaikan-Mu yang telah kami terima. Maka ampunilah kami ya Tuhan atas segala ketidaksetiaan dan dosa-dosa kami. Seperti bangsa Israel yang berulang kali membutuhkan seorang hakim untuk membebaskan mereka, kami pun membutuhkan Putra-Mu Yesus Kristus, hakim dan penyelamat sejati kami. Dialah yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa melalui kurban-Mu di salib. Bantulah kami untuk senantiasa mengingat pengorbanan Yesus dan hidup dalam kebebasan yang telah Yesus berikan. Dengan demikian kami semakin menyerupai Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita memulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan memperhatikan kesusahan umat-Nya dan mendengarkan jeritan mereka. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan penjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ke atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut,
Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa kafir seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berlaku serong dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Banyak kali mereka dibebaskan oleh-Nya, tetapi mereka memberontak dengan sengaja. Namun Ia menilik kesusahan mereka ketika Ia mendengar teriak mereka. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang maha murah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah ke aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan iman yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Baik, renungan bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim menggambarkan suatu pola yang berulang dan tragis dalam sejarah umat Israel ya. Ya Romo. Pola ini bukan hanya mencatat sejarah kuno, melainkan cermin bagi kehidupan iman kita sendiri. Ya. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa umat Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, dan mulai menyembah para Baal dan juga dewa Ashtoret. Ashtoret tadi. Ya, ini adalah tindakan ketidaksetiaan yang mendalam, pengkhianatan terhadap kasih dan kesetiaan Allah yang tak terbatas ya. Jadi apa akibat dari perbuatan mereka ini ya? Murka Tuhan bangkit terhadap Israel. Ya, Tuhan karena meninggalkan tadi Romo. Ya. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh yang menjara mereka dikepung, ditindas, dan dalam kesesakan besar. Nah, ini bukanlah hukuman sewenang dari Allah ya. Melainkan konsekuensi alami dari pilihan mereka untuk berpaling dari sumber kehidupan dan perlindungan. Ketika kita memilih untuk menjauh dari Allah, kita secara otomatis juga ya membuka diri terhadap kuasa-kuasa yang merusak dan mengendalikan hidup kita. Ya. Nah, namun di tengah penderitaan mereka, kita tahu Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi mereka. Para hakim ini adalah penyelamat yang diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka dari tangan para penindas. Selama hakim itu hidup, Israel melayani Tuhan dan mereka mengalami kelegaan. Ini menunjukkan kesetiaan dan belas kasih Allah yang tak berkesudahan. Bahkan dalam ketidaksetiaan umatnya, Allah tetap mencari cara ya untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka. Ia tidak pernah menyerah pada kita. Luar biasa ya. Tuhan ini luar biasa sayang sekali ya kepada umat Israel. Nah, namun begitu hakim itu meninggal, apa yang terjadi? Nah, ini balasan dari bangsa Israel. Israel kembali berbuat lebih jahat lagi. Dan dari nenek moyang mereka, bayangkan ya. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Jadi mereka kembali kepada berhala-berhala, melayani dan sujud kepadanya. Dan mereka tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tegar tengkuk. Nah, inilah inti ya dari pelajaran yang ingin disampaikan oleh kitab Hakim-Hakim, suatu siklus dosa, penderitaan, tetapi mengalami pertobatan karena belas kasih Tuhan. Tapi pertobatan sejati, sesaat, bukan sejati, sesaat, dan kembali lagi pada dosa. Ya. Nah, saudara-saudari, mari kita merenungkan juga ya pola ini ya dalam hidup kita. Ya. Seberapa sering kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Ya. Seberapa kita sering mengalami pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan saat kita mengalami kesulitan. Ya, ketika kita menderita, kita mohon ampun. Ya. Tetapi kembali ke kebiasaan lama ketika kita sudah membaik. Iya betul. Ada kecenderungan begitu ya. Sedih, tapi mohon Tuhan. Tapi setelah udah happy, lupa ya meninggalkan Tuhan. Ya, kecenderungan manusia begitu ya. Saudara-saudari, mari kita renungkan pola ini dalam hidup kita ya. Nah, kita hakim-hakim mengingatkan kita akan bahaya melupakan ya kasih setia Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa godaan untuk mencari kepuasan di luar Tuhan adalah godaan yang kuat dan berulang ya. Ingat ya, betul. Mencari kepuasan di luar Tuhan ya. Godaan yang kuat dan berulang. Nah, kita tidak mungkin ya tidak lagi menyembah Baal, Ashtoret mungkin zaman sekarang ini ya. Tapi kita bisa aja menyembah berhala modern. Seperti apa? Bentuknya banyak ya, Romo. Nah, seperti apa? Kekayaan, ya, kekuasaan, haus akan kesenangan, status, nah, bahkan kita sendiri juga ya. Nah, setiap kali kita menempatkan sesuatu yang di atas Tuhan, menempatkan sesuatu di atas Tuhan berarti berpaling ya. Mulai berpaling. Nah, dalam hati kita, kita sedang melakukan apa yang jahat di mata.
Iya, Kira-kira Romo. itulah yang ingin disampaikan oleh kitab Hmm. Hakim-Hakim begitu ya. Iya, baik. Terima kasih Romo Rudi untuk inspirasi iman yang disampaikan untuk kita dari kitab Hakim-Hakim bacaan pertama ya Ya, Romo ya, ya. ya. Tadi kita sudah melihat berulang kali bangsa Israel sudah jatuh ke dalam dosa, sudah melakukan kejahatan ya Romo dikatakan dan menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap saja penuh kasih. Tuhan tetap mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel. Betul. Ya Romo, ada pesan penghiburan apa Romo yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim ini? Baik. Jadi pesan penghiburan dari Tuhan kepada bangsa Israel adalah kesabaran dan belas kasih Allah. Ya. Itu yang ingin ditonjolkan. Ya. Meskipun Israel berulang kali gagal, Tuhan tetap membangkitkan penyelamat bagi mereka. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus, ya, Hakim dan penyelamat sejati kita, yang datang untuk membebaskan kita dari siklus dosa dan kematian. Ya. Melalui salibnya, Ia telah memecahkan ya, rantai perbudakan dosa, dan melalui kebangkitannya, Ia menawarkan kita hidup baru dan kemenangan atas godaan. Jadi mari kita belajar dari kesalahan Israel, mari kita memutuskan siklus dosa tadi ya dalam hidup kita yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan ya. Mari kita tidak hanya bertobat saat kita dalam kesulitan, tetapi hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan bahkan setiap hari ya. Yaitu sebuah sikap hati yang selalu mencari kehendak Tuhan, taat pada perintahnya dan menjauhi segala bentuk penyembahan berhala. Nah, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus tentunya, agar memampukan kita juga untuk senantiasa setia kepada Tuhan, agar kita tidak kembali terjerat oleh siklus dosa, melainkan hidup dalam kebebasan dan berkat yang hanya dapat ditemukan dalam ketaatan kepadanya. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Jadi tadi kuncinya itu ya Romo ya, pertobatan kita, kita selalu taat dan selalu mencari kehendak Tuhan ya Romo ya. Iya, benar. Dan mohon penyertaan Roh Kudus dalam mungkin praktek hidup doa kita sehari-hari ya Romo. Iya. Setelah tadi kita mendengarkan pesan dari kitab Hakim-Hakim, kalau dari bacaan Injil Romo, ada pesan iman apa Romo yang hendak sampaikan untuk kita? Ya, jadi kita lihat renungan Injil Matius ya, yang kita dengarkan tadi. Jadi ada seorang imam muda, ya. Saya ingin mengungkapkan satu cerita ya. Jadi ada seorang imam muda yang cukup enak hidupnya di sebuah paroki ya. Nyaman gitu loh ya. Ini kenyataannya. Oh iya, kisah nyata. Yang sangat subur dan serta berkecukupan ya. Artinya parokinya kira-kira di mana? Di kota ya? Di kota besar mungkin Romo. Ya, pokoknya kota deh. Dia bahkan di waktu luangnya, dia dapat mengembangkan ilmunya di universitas terdekat. Bayangkan ya, masih bisa kuliah loh. Iya, Saya juga kepingin kuliah nih. Iya, Jadi suatu hari dalam refleksi bersama dalam keuskupannya ya, disadari bahwa dibutuhkan seorang imam untuk bekerja dan melayani di gereja yang terpencil di pelosok, yang ya kering dan tandus. Umat di sana rata-rata hidup miskin. Beda 180 derajat ya Romo ya. Bagaimana ini? Si pastor muda ini dalam kesadarannya yang terdalam tergerak sih untuk mengambil kesempatan itu ya. Panggilan itu karena ia menyadari di situ Tuhan lebih memanggilnya untuk mewartakan kabar gembira. Sebenarnya inilah ya kesungguhan hati dari pastor tadi ya. Tapi di balik itu dia juga bingung. Kan cita-citanya ingin kuliah ya. Macam-macam pertanyaan muncul. Apakah saya diterima di sana? Orang di sana kan rata-rata orang ya terpencil ya, orang-orang di sana. Apakah bisa? Apakah saya akan berkembang di sana? Karena daerah terpencilnya. Apakah saya dapat hidup di sana? Ya. Jadi macam-macam pertanyaannya. Saya membayangkan kesulitan di sana ya. Jadi konon katanya di sana kabarnya daya listriknya terbatas. Apakah saya bisa main internet setiap hari? Buru-buru internet ya, listrik aja. Apakah saya dapat mengembangkan hobi dan ilmu saya di sana setelah kuliah dan sebagainya? Ini jadi kendala sepertinya ya, sepertinya ada gangguan gitu ya. Meragukan. Mirip dengan pengalaman pastor muda tadi ya. Jadi kisah Injil hari ini juga kan. Ada seorang
yang datang kepada Yesus kan, Yesus juga membawa suatu pembaharuan kepadanya. Ya. Jadi pembaharuan itu hati-hati loh ya. Kata orang ya, misalnya Roh Kudus, turunlah Roh Kudus, baharuilah umatnya, Iya. baharuilah saya. Apakah saya siap untuk dibaharui? Karena pembaharuan itu menuntut apa? Suatu perubahan. Ya. Perubahan dari tiap diri kita ya Romo. Jadi pembaharuan biasanya membawa konsekuensi besar kan. Ya, itu orang harus meninggalkan cara hidup lama untuk hidup baru. Terus banyak pengorbanan mungkin. Ya, seperti Pastor Muda tadi kan. Ya, digerakkan Roh Kudus untuk melayani. Tapi apakah aku siap untuk diperbaharui ya? Nah, meninggalkan cara hidup lama masuk kepada kehidupan yang baru, yang asing. Nah, ini yang asing nih. Nah, hal ini membuat orang takut ya. Nah, juga cemas dan tidak tenang. Nah, karena merasa hidupnya terganggu. Jadi hati-hati ya kita mau minta Roh Kudus untuk membaharui kita. Kita ya sudah siap belum ya, Siap Romo? belum ya? Ya. Jadi pemuda kaya, orang kaya tersebut ya, sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba ya, boleh katakan mewah. Tiba-tiba diajak untuk hidup menderita. Tentu saja membuat dia mundur ya. Dan tidak berani mengambil risiko untuk hidup baru dengan cara yang sangat radikal ya. Ya. Yaitu melepaskan seluruh hartanya yang banyak. Bayangkan, kita mampu nggak sampai begitu ya? Nah, jadi kisah hari ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa keseriusan, kebulatan hati dan tekad merupakan tuntutan yang mutlak untuk mengikuti Kristus. Ya. Jadi Yesus tidak main-main loh ya. Iya, Romo. Dia tidak juga hanya memenuhi aturan yang ada secara sempurna. Saya mematuhi 10 perintah Allah. Mematuhi itu semua ya. Yesus mengingat kita secara utuh diserahkan kepadanya. Artinya apa? Semua yang kita miliki ya, yang dapat menghambat kita untuk bersatu dengan Yesus harus ditinggalkan. Nah, dan dalam hal ini Yesus tidak main-main ya. Nah, makanya dia menuntut begitu radikal ya kepada pemuda orang tadi. Yang ada pada kita mungkin saat ini bukan harta duniawi ya. Harta yang kita miliki mungkin berupa apa? Kebiasaan kita yang jelek ya. Berbagai bentuk tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Injili ya. Begitu ya mungkin ya. Nah, bagaimana melepaskan itu semua? Itu kan suatu tantangan juga ya. Nah, maka beranikah kita melepaskan semua itu demi Yesus ya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah mengakar ya. Ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan Injili. Mungkin yang sudah sehari-hari jadi karakter juga mungkin Romo ya. Atau kita malah mungkin meninggalkan Yesus ya. Seperti orang kaya tadi ya. Dia kan meninggalkan Yesus ya. Nah, kepada orang yang ingin maju dalam kesempurnaan, nah, Yesus justru menuntut lebih banyak lagi. Bayangkan ya. Nah, semakin orang menggapai kesempurnaan hidup, semakin banyak yang dituntut daripadanya. Ya. Nah, sementara banyak orang yang puas-puas gitu ya, puas saja, puas diri gitu ya, ya berada pada taraf biasa-biasa saja ya. Tuhan tidak menuntut apa ya. Nah, inilah godaan yang menghadang orang untuk maju juga, maju melaju ya dalam kesempurnaan ya. Orang lebih suka aman ya dalam sarang daripada harus keluar mengepakkan sayap terbang tinggi. Ya. Betul, mencari aman ya, hidup dalam zona nyaman lebih baik ya, daripada harus keluar untuk memenuhi tantangan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sepanjang Injil. Baik, terima kasih Romo. Jadi ternyata kita pun sebagai pengikut Kristus sudah dibaptis dan diselamatkan, tapi tidak cukup di situ saja. Tuhan pun menuntut kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya dan tentunya pertobatan terus-menerus ya Romo ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama ini. Nantinya kita akan melanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Rudi, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan sedikit juga pesan dari bacaan Injil, Romo. Melanjutkan sesi pertama, Romo. Tadi kan dikatakan ada pemuda yang bertanya kepada Yesus ya, Romo ya. Bagaimana cara untuk mengikutinya, dan ternyata pemuda itu seperti berat meninggalkan harta kekayaannya. Betul. Itu bagaimana Romo kita dapat memaknai harta kekayaan duniawi kita ini dengan kehidupan kita sebagai umat beriman. Apakah kalau kita punya banyak harta itu bisa menghambat kita untuk masuk ke surga, Romo? Ya, pada dasarnya di dalam kitab suci tidak pernah sih anti terhadap orang kaya ya. Sebab Allah adalah Allah semua orang, baik bagi orang kaya maupun bagi orang miskin kan. Yang Allah anti adalah orang-orang kaya yang tidak mau berbagi, kikir dan juga serakah ya. Apalagi bila sampai memeras dan menindas sesamanya yang miskin. Ya. Nah, bila itu terjadi, maka Tuhan akan berdiri di pihak tertindas dan melawan si penindas ya. Yang Allah anti adalah orang-orang yang kaya tapi yang miskin. Miskin apa? Akan kepedulian, kemurahan hati dan kasih ya. Jadi memiliki harta kekayaan sendiri bukanlah sesuatu yang jelek ya, saya kira ya. Bahkan sesuatu yang dapat banyak membantu orang hidup lebih baik ya. Menjadi kaya pun bukan sesuatu yang jelek kan. Kita bisa berbuat sesuatu ya, bisa berbagi, melakukan kehendak Tuhan juga kan. Ya. Kekayaan harta dunia sesuatu yang netral sebenarnya ya, sesuatu yang diperlukan untuk hidup, namun tetap harus disadari bahwa itu bukan tujuan hidup, ya, bukan tujuan hidup, ya. Nah, itu tetap hanya sarana untuk hidup lebih baik, ya. Nah, disinilah letak sikap moral kita terhadap harta. Harta itu netral kan, tadi saya katakan, ya. Jadi apakah dapat menjadi baik sejauh digunakan untuk mengabdi Tuhan dan juga melayani sesama. Jadi harus digunakan dengan bijak, betul nggak? Bagaimana manusianya ya, Romo? Ya. Dia belajar dari orang kaya tadi ya. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan surga seperti ditawarkan oleh Tuhan Yesus kan? Apakah surga menjadi harapan dan arah tujuan hidup kita? Adalah layak bila kita merindukan surga ya. Kenapa? Surga harus seharusnya menjadi masuk dalam daftar tujuan hidup kita yang pertama. Karena tujuan akhir hidup seseorang Kristen ya kan menuju kepada hidup kekal di surga ya. Nah, tujuan akhir hidup manusia harus diperjuangkan mulai sekarang di dunia ini ya. Nah, Yesus telah memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana meraih hidup kekal ini. Kita harus memberi perhatian kepada orang yang menderita dan serta mengidentifikasi hidup seperti hidup Kristus sendiri yang menjadi jalannya ya. Jadi beranikah kita lepas dari kelekatan duniawi dan mengarahkan pandangan ke surga? Nah, dengan cara apa? Ya, berbuat amal kebaikan dan mengikuti jalan Yesus. Berbagi berkat ya, itu yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, dengan harta kekayaan yang kita miliki, ya, begitu ya. Baik, Romo. Itulah sikap kita menyikapi ya kekayaan kita sebagai umat beriman ya. Tentunya bukan menghambat ya, tapi kita harus bijak ya. Mempergunakannya sehingga bukan menjadi batu sandungan dan tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Iya, baik Romo. Seperti Romo sampaikan tadi, harta itu sebenarnya sifatnya netral. Tapi bagaimana kita dengan bijak menyikapinya ya, menyikapinya, menggunakannya ya Romo ya. Betul. Ya. Kemudian Romo, pesan apa Romo yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil Matius hari ini sehingga kita bisa memilih sikap yang tepat dalam hidup iman kita, Romo? Baik.
Jadi saya mulai dengan sebuah cerita ya. Ya. Jadi ada seorang kaya yang pernah mimpi bahwa ia mati dan masuk surga. Orang kaya. Jadi Santo Petrus ya, penjaga pintu surga, mendampingi dia melewati sebuah jalan yang mulus ya, jalannya mulus loh. Nah, di situ dilihatnya bahwa tiap-tiap rumah sungguh mewah, megah ya. Orang kaya itu melihat sebuah rumah dan menanyakan siapa yang tinggal di situ. Pemilik rumahnya siapa? Ya, Santo Petrus menjawab, itu rumah tinggal pembantumu katanya. Bayangkan. Jika dia dalam hati berpikir, jika pembantu saya sudah dapat mempunyai kediaman surgawi seperti itu, apalagi saya sebagai tuannya ya. Saya bisa membayangkan bagaimana rupa dan bentuk rumah saya kelak, kata si orang kaya tersebut. Segera sesudah itu mereka tiba pada suatu jalan yang sempit, mulai memasuki jalan sempit, dan rumah-rumah di situ mulai sangat kecil ya, tidak seperti yang tadi lagi, dan banyak gubuk-gubuk kecil gitu ya. Sambil mengacungkan jari ke arah salah satu rumah kecil itu, jadi Santo Petrus berkata, "Engkau akan tinggal di sini," katanya. Aduh, orang kaya itu bereaksi dan berkata, kaget ya saya tinggal di gubuk ini. Dia nggak yakin kan. Ya, Santo Petrus menjelaskan, ya inilah yang terbaik bagi Anda. Engkau harus mengerti bahwa kami hanya membangun rumah ini di sini dengan bahan-bahan yang engkau kirim sebelumnya. Bahannya selama dia hidup di dunia ya. Jadi lebih dahulu ke sini sementara Anda masih berada di dunia. Artinya apa? Mengirim pahala-pahala mungkin ya. Iya. Ya, berarti kurang bahan itu. Ya. Nah, itu walaupun sebuah cerita ya, saya kira juga sebagai suatu inspirasi bagi kita. Ya, pesan buat kita. Ya, ini kan kita harus mengirim banyak sekali harta duniawi ke surga ya. Ya, kita harus mengirim bahan-bahan ya untuk membangun rumah kita di sana kan. Artinya kita harus giat ya, bekerja untuk mengumpulkan harta surgawi. Selain mengumpulkan harta duniawi ya, tapi harta surgawi berupa pahala-pahala yang kebaikan-kebaikan ya. Amal bakti, kebaikan, kasih, pengorbanan, semuanya kan itu menjadi suatu pahala ya. Yang kita kirim ke surga, begitu ya. Segera sesudah itu bagaimana ya? Segera sesudah itu berakhir ya, mereka tuh mengakhiri cerita ini. Demikian Tuhan meminta kita ya, sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikan sesuatu yang lebih baik. Kalau Tuhan menuntut ya banyak dari kita ya, untuk berjalan di jalan yang benar ya, namun Tuhan juga berkenan untuk menggantikan yang lebih baik, yang kita ikhlaskan ya, yang kita lepaskan. Apa yang kita punya. Seperti orang tadi kan mengirim bahan-bahan yang tidak berkualitas. Mungkin sedikit lah ya, bukan berapa. Artinya tidak bisa melepas ya, tidak dengan kelekatan ini. Akhirnya Tuhan tidak bisa mengganti dia kan. Namun kadang-kadang kita telah menggenggam erat ya, sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas ya bilang, atau kehilangan atau melepaskannya ya. Di pengalaman si pemuda tadi ya, dalam Injil yang ditantang oleh Yesus ya, untuk meninggalkan hartanya namun tidak ikhlas. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia menggenggam erat ya harta dunia yang sangat banyak ya. Sehingga ia kehilangan kesempatan sebenarnya. Atau menolak untuk diperbaharui ya, untuk menerima karunia hidup kekal ya, seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus ya. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak mungkin Tuhan mengambil sesuatu dari kita jika tidak akan menggantikannya dengan yang lebih baik ya. Ya kan? Tuhan mengambil dari kita kan pasti merencanakan yang lebih baik untuk kita sebenarnya. Ya. Mengambil dari kita itu maksudnya harta yang benda kita miliki gitu. Ya, bisa saja kita banyak beramal ya, kita banyak melepas ya, berbagi. Tuhan akan menggantikannya dengan pahala yang lebih baik, misalnya kesehatan yang baik ya, keluarga lebih akur, hidup rukun dan damai, itu kan berkat-berkat lain ya. Berkat-berkat lain yang lebih, saya kira lebih berharga ya. Ya, daripada harta yang kita lepaskan itu. Ya, pahala-pahala yang kita berikan akan
kita terima jauh lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Lepaskan. Ya, baik. Hmm. Terima kasih Romo untuk kisah inspiratifnya yang sudah diberikan untuk kita semua. Betul, ya. Jadi memberikan pesan untuk kita ya Romo ya. Ya. Kita hidup hanya satu kali. Selama kesempatan yang Tuhan berikan di hidup kita ini, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya Romo ya. Dan jangan lupa mengirim bahan-bahan yang berkualitas. Bukan bahan-bahan yang oke untuk rumah kita nanti di sana ya Romo ya. Betul. Ya, baiklah, terima kasih Romo. Dari perbincangan kita Romo, sesi pertama dan sesi kedua, begitu banyak pesan iman yang sudah kita dapatkan. Apakah boleh disampaikan kembali Romo, poin-poin penting atau benang merah dari renungan iman kita hari ini? Baik, jadi dalam bacaan kitab Hakim-Hakim saya mencoba mengambil ya beberapa kesimpulan iman Katolik yang mendalam bagi kita ya. Yang pertama, perikop ini dengan jelas menunjukkan konsekuensi dosa dan ketidaksetiaan. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, mereka mengalami penindasan dan penderitaan. Ini adalah pengingat bagi bahwa dosa baik secara pribadi maupun komunal atau kelompok membawa kita menjauh dari kasih karunia Allah dan membuka diri kita terhadap berbagai bentuk perbudakan, entah itu kebiasaan buruk, keserakaan, kekuasaan, ataupun apapun yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sudah mengabaikan Tuhan ya. Dalam iman Katolik kita memahami bahwa dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, serta mengganggu keharmonisan ciptaan. Ya, itu pesan pertama. Terus yang kedua, meskipun Israel berulang kali tidak setia, bacaan ini juga menyoroti kesetiaan dan belas kasih Allah yang tidak terbatas ya. Setiap kali mereka berseru kepadanya dalam kesesakan, Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya kan, yang untuk menyelamatkan mereka. Nah, ini adalah gambaran dari awal rencana penyelamatan Allah yang puncaknya adalah inkarnasi Yesus Kristus kan. Yesus Kristus datang. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika mereka meninggalkannya, ya, belas kasih-Nya lebih besar dari dosa-dosa kita, dan Ia senantiasa menawarkan jalan pertobatan dan pemulihan. Amin. Ya, itu luar biasa kasih Allah ya. Yang ketiga, pola berulang, artinya dosa, penderitaan, lalu seruan pertobatan yang sifatnya sementara, penyelamatan, dosa lagi. Nah, itu kan suatu siklus ya. Dosa nanti berbuat baik lagi, kembali baik, lalu berbuat dosa lagi. Dari kitab Hakim-Hakim menggarisbawahi kebutuhan kita akan rahmat ilahi yang terus-menerus dan seorang penyelamat yang kekal. Ya. Manusia dalam kelemahan dan kecenderungan berdosanya cenderung jatuh kembali pada pola-pola yang merusak. Ya. Ini bukan hanya masalah moral, tapi juga masalah spiritual yang membutuhkan intervensi ilahi. Ya. Kitab suci secara profetis menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Hakim dan Penyelamat sejati kita, yang melalui kurbannya disalib memecahkan siklus dosa dan kematian, serta menawarkan anugerah pengudusan yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kesetiaan sejati. Dan pesan terakhir, bacaan ini memanggil kita untuk melakukan introspeksi, ya, dan juga pertobatan yang mendalam. Ya. Sebagai umat beriman Katolik, ya, kita dipanggil untuk tidak mengulangi kesalahan Israel. Nah, kita harus secara sadar dan aktif memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, ya, sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Dan juga sakramen rekonsiliasi. Dan juga ketaatan pada ajaran gereja. Nah, kita diajak untuk meninjau berhala-berhala modern ya, dalam hidup kita dan berkomitmen untuk menempatkan Tuhan di atasnya, bukan Tuhan di bawahnya, ya. Bukan menempatkan berhala-berhala di atas Tuhan, ya. Jadi berkomitmen untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya, ya, sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan sejati dan mengalami banyak berkat yang melimpah. Lalu ada, sedangkan dalam perikop Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, Yesus sebenarnya tidak berbicara soal maksud saya Injil Matius ya hari ini. Matius. Ya. Berbicara soal kekayaan atau kemiskinan untuk menjadi syarat masuk surga. Ya. Orang miskin bisa masuk surga? Bisa. Orang kaya bisa? Bisa juga, Roh. Orang miskin bisa masuk neraka? Bisa juga. Kalau orang kaya? Bisa juga. Jadi bukan soal kaya miskin ya, saya kira ya.
Tapi Yesus justru mengoreksi sikap orang-orang yang keliru ya tentang kekayaan dan kemiskinan ya. Artinya apa? Salahlah kita apabila mengagung-agungkan orang secara berlebihan hanya karena dia orang kaya. Atau melecehkan, menganggap rendah orang lain karena dia miskin. Pandangan dunia seperti itu. Nggak adil lah, ya. Nggak adil lagi ya dunia ini ya. Salah pula lah kita orang oleh kekayaan lalu mau berbuat seenaknya kan. Ya, apabila sampai menginjak-injak hak dan martabat orang. Alkitab, kitab suci tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Hanya kekayaan memang berbahaya dan selalu menggoda sebenarnya. Berbahaya karena kekayaan tidak jarang membuat orang lupa diri dan lupa kepada Tuhan ya. Karena manusia cenderung menggenggam terlalu erat ya dan tidak mau lepas. Lalu harta kekayaan juga menggoda karena tidak jarang membuat orang seolah memiliki surga yang seolah telah mereka memiliki mendapatkan surga yang sesungguhnya. Itu semuanya. Untuk itu Yesus berpesan mengisyaratkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Namun Alkitab juga tidak pernah menganjurkan orang menjadi miskin, kan? Ya enggak? Apalagi di era zaman kemerdekaan ini, di mana negara Republik Indonesia telah merayakan HUT-nya yang ke-80 baru saja, kemarin ya. Tentu saja gereja dan negara bekerja sama ya, berusaha membangun negara tercinta ini dengan membasmi kemiskinan ya. Dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Karena kemiskinan juga berbahaya ya. Tidak jarang kemiskinan dapat membuat orang jadi nekat dan tidak dapat berpikir panjang ya. Karena kemiskinan lalu putus asa. Bahkan sampai menjual harga diri hanya demi sesop nasi dan sebagainya kan. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apalagi bila sampai merampok dan menipu orang dan sebagainya ya. Karena keterpaksaannya. Semoga kita sebagai umat Katolik yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia tercinta ini, kita tetap tekun, penuh optimisme, mengusahakan kesejahteraan dan menolak kemiskinan. Setuju? Setuju, Romo. Ya, salam merdeka. Ya, merdeka, Romo. Dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Ya. Ya, baik, terima kasih Romo untuk poin-poin penting yang disampaikan untuk kita semua. Semoga kita selalu ingat ya, seperti Romo sampaikan tadi, ada pesan penghiburan bahwa sekalipun kita berkali-kali tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap selalu mengasihi kita, mencari cara untuk menyelamatkan kita ya Romo. Dan kita juga sebaiknya bijak menggunakan harta duniawi kita untuk hal-hal yang berkenan di mata Tuhan tentunya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup perenungan iman kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam menghayati sabda-Mu melalui acara sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Engkau yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Kami juga memohon kepadamu agar Engkau sudi mengaruniakan kepada kami Roh Kudus yang sama, agar kami berani melepaskan diri dari berbagai macam kelekatan duniawi yang membuat kami terhambat untuk bersatu dengan Tuhan. Semoga melalui pertolongan Roh Kudus, kami menjadi semakin bebas, leluasa untuk berjalan bersama Yesus Putramu, mengikuti Dia yang mengarahkan tujuan akhir hidup kami, yaitu surga abadi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Rudi, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.